Penyakit asam lambung adalah penyakit yang cukup umum diderita oleh masyarakat. Penyakit ini ditandai dengan gejala rasa terbakar di dada hingga mual dan disertai rasa tidak nyaman di pencernaan. Selain kita mengkonsumsi obat-obatan kimiawi, kita dapat memanfaatkan bahan herbal di rumah untuk membantu meredakan gejala penyakit asam lambung. Nah, di samping saya sudah ada Dr. Sri Rezeki Endang, Master of Science, yang akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan bahan herbal untuk membantu meredakan gejala penyakit asam lambung. Halo dok, apa kabar? Halo, Dr. Haikal. Sehat dok? Alhamdulillah. Dok, ini di depan kita sudah ada bahan-bahan herbal seperti ada lidah buaya, ada madu, dan ada gula merah. Katanya bahan-bahan ini dapat membantu untuk meredakan gejala penyakit asam lambung. Nah, ini bagaimana dok ceritanya? Silakan. Iya, aloe vera atau lidah buaya ini banyak sekali di masyarakat. Sehingga mudah didapatkan Dr. Haikal, mau sampai ke pelosok. Jadi sehingga mereka pasti bisa memanfaatkannya dan gampang ditanamnya. Dan ini biasanya dilakukan adalah dengan dibersihkan dulu, jangan lupa dibersihkan dulu, dicuci, kemudian yang pinggirnya dipotong, kemudian yang luarnya juga dikeluarin, kemudian kita kerok, habis kita kerok, kemudian kita blender. Kita blender, kemudian akan kita tambahkan, nah ini ya bentuknya. Ini udah kita blender, ya kita blender. Tinggal ini bisa diminum Dr. Haikal dengan 2 lidah buaya yang panjang, itu bisa ditambahkan dengan madu atau gula merah. Oke. Bisa Jadi kita ini langsung minum. di blender kasar dok ya? Iya betul. Tapi ini sebelumnya mungkin masyarakat ingin tahu dok, kenapa kok lidah buaya bisa membantu meredakan gejala penyakit asam lambung? Karena di dalam lidah buaya tersebut ada kandungan vitamin A, B, dan C, ada magnesium, ada kalsium, kemudian ada enzim amilase, dan peptidase, kemudian ada zat yang membantu untuk meningkatkan pertumbuhan proliferasi daripada sel, sehingga di dalam mahat tersebut kan luka tuh, luka tersebut dapat dirangsang pertumbuhan selnya sehingga menjadi sehat kembali lukanya. Oke, jadi kan kalau orang dengan penyakit asam lambung itu kan dinding lambungnya akan terkikis dok ya, Betul, oleh asam lambung. iya. Nah, kandungan senyawa yang ada di lidah buaya membantu untuk melapisi luka tersebut dok ya. Betul. Seperti itu. Oke dok, langsung saja kita bikin racikannya. Oke, kita punya racikan 2, tapi kita mulai dengan racikan yang pertama, yaitu dengan jus lidah buaya. Ini kita sudah blender, bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian kita tambahkan madu. Kita tambahkan madu. Ya, tambahkan Dr. Haikal. Ya, madunya berapa banyak dok? 1 sendok aja cukup. 1 sendok teh. Iya, 1 sendok teh. Cukup. Ya. Kemudian kita aduk. Ini dari 2 lidah buaya yang kurang lebih ada 300 gram ya beratnya, kurang lebih sebesar itu. Dan ini biasanya langsung kita konsumsi. Ada yang kita juga potong-potong, ada yang kita blender juga supaya ada yang suka dengan potongan atau cairan. Dok, ini kan di blender kasar dan ada sisa daunnya. Ini nggak apa-apa dok ya? Oh, nggak apa-apa, aman. Karena sudah dicuci bersih, sudah steril insya Allah. Dan ini dikonsumsinya berapa kali sehari dok? Sehari 2 kali. Sebelum atau setelah makan? Sesudah makan. Sudah makan Sesudah ya? makan sehari 2 kali. Oke. Dan ini dikonsumsi apakah di saat menderita penyakit asam lambung atau bisa kapan aja? Iya, di saat menderita asam lambung untuk memperbaiki asam lambung yang luka. Tetapi kalau terus-terusan karena dia bersifat laksaktif, sehingga kalau misalnya sampai 1 bulan dia minum ini terus terlalu banyak ya, misalnya sampai seperti untuk pengobatan mahnya, itu biasanya menjadi diare seperti itu. Jadi memang kalau berlebihan malah bisa menyebabkan gangguan pencernaan dok ya? Iya, betul. Oke. Nah dok, selain jus lidah buaya, apalagi dok racikan yang membantu untuk meredakan gejala penyakit asam lambung? Ya, yang kedua adalah racikan lidah buaya juga, tetapi saya tambahkan daun pandan. Kenapa daun pandan? Daun pandan tersebut dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri, sehingga kita kombinasi. Kemudian rasa manisnya kita tambahin dengan gula aren, dan ada rasa-rasa yang rada asam kita tambahin dengan lemon. Soalnya kan kalau penyakit asam lambung juga ada gejala nyeri dok nyeri, ya? Betul, jadi nyerinya diredakan dengan daun pandan ini ya? Baik dok, langsung kita bikin racikan rebusan lidah buaya dan daun pandan dan gula merah. Boleh. Jadi saya mau memotong ini ya. Daun pandan dulu ya? Ini dulu apa? Lidah buayanya lidah buaya. tersebut. Ya.
Oke, maaf ya dok ya, satu aja deh. Iya. Nah, kita mau bersihin dulu. Nah, jadi ini pemirsa penting untuk diketahui ya, bahwa untuk memanfaatkan daun lidah buaya, penting sekali harus tahu bagaimana cara mengupas lidah buaya tersebut. Iya. Karena ada bagian lidah buaya yang memang nggak boleh dikonsumsi, dok ya. Karena ada duri-durinya juga dok di sini. Ada duri-durinya. Jadi yang kalau yang kecil nggak usah aja kita pakai. Iya. Kita pakai 2. Kemudian yang ini kita kupas. Nah, kalau untuk lidah buaya sendiri ini apakah ada takaran tertentu, mesti yang hijau atau yang boleh yang muda daunnya? Iya, jangan yang terlalu muda karena kandungannya masih kurang. Kalau bisa yang sedang, jangan terlalu tua juga jadi arahnya ke busuk. Oke. Nah, ini udah kita buka begini, kita bisa potong begini, baru kita ambil nanti dengan sendok. Nah, ini kita mau mulai masukin belum? Boleh, dok. Dididihkan dulu ya, Didikannya berapa cc air, Pak? per 3 ya mungkin ya. Ketiga ya. Ya nggak usah banyak-banyak karena ini contoh aja. Cukup ya? Oke. Kemudian kita bisa masukin lidah buayanya dulu, nanti Iya. saya masukin. Oke. Kita kerok aja ya, yang gampang Jadi ya. yang diambil yang isinya, dok Iya ya? betul, yang Jangan isinya. yang hijaunya ya. Iya betul. Wah, ini seger banget nih pemirsa. Nah, Ya. kan kita ambil ini. Ini banyak nih di daerah nih, pasti mereka punya karena nggak perlu disiram, mereka juga bisa. Dan biasanya nih lidah buaya juga ditanam di pekarangan rumah, dok ya? Iya banyak ya makanya. Dan kemudian kita campur Daun dengan pandan. daun pandan. Oke. Kemudian kita tunggu lagi, maaf dok, lemonnya. Nah, lemon ini fungsinya apa, dok? Kan lemon ini asam, dok. Apakah nanti tidak akan Sedikit memperparah aja sih. gejala? Iya betul. Pertanyaan yang bagus sebetulnya kalau lemon jatuhnya di lambung dia menjadi pH-nya menjadi basah kan Iya. dok, bukan asam ya. Oke. Jadi sebetulnya membantu, tetapi jangan terlalu banyak juga gitu. Kita ambil sedikit aja dok. Nanti aja pada saat kita udah mulai tuang, baru kita kasih sedikit aja buat ada rasa nggak terlalu. Oh ya dikasih ininya belum? Gula merah ya? Ya. Oh ini gula aren dok. gula aren. Gula aren. Kita kasih gula aren ya dok. Seberapa banyak, dok? Secukupnya aja. Supnya aja ya. Iya, karena dia kan cuma untuk membantu rasa aja. Oke, kita masukin ya dok. Ya. Sini ya. Udah mendidih dok? Sudah, dok? Ya, 10 menit kan? Udah diangkat silakan. Matikan aja. Kemudian setelah Kemudian kita taruh sini ya. itu, ya. Kita taruh sini. Nah, ini sudah bisa kita tuang, dok ya? Ya, karena sudah mendidih 10 menit. Jadi yang kita konsumsi itu cairannya, dok ya? Iya, betul. Rebusannya ya? Tapi boleh juga kalau mau, karena kan sekarang udah banyak juga menjadi nata de coco, ya kan? Betul. Iya, jadi boleh silakan. Kalau suka silakan. Oh, jadi bisa langsung dikonsumsi Iya, juga lidah buayanya bisa. atau cukup dengan air rebusan Disaring, saja boleh ya? silakan. Tapi sebaiknya sih kalau dia harusnya pakai buahnya, karena emang Iya, lebih bermanfaat. Betul. Dan tadi dikatakan bahwa lidah buaya itu memiliki kandungan yang bisa membantu melapisi dinding asam lambung yang Iya. luka akibat asam lambung tadi, dok ya? Iya, dia bisa menjadi pertumbuhan sel, Iya. sehingga lukanya menjadi sembuh. Cukup Yuk. ya. Kemudian kita tambahkan ini ya, kita Lemon. tambahkan lemon sedikit aja ya, karena kan dia ada asam lambungnya sedikit aja, supaya ada rasanya enak. Wah. Mungkin dokter Heke mau Boleh, Dok. coba, silakan. Nah, pemirsa, ini dari bentuknya aja udah enak banget ya, seger. Dan dari aromanya, aroma wangi pandan, kemudian lidah buaya, dan rasa manis dari gula aren, serta segar dari lemon tadi. Betul. Kita coba pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, beneran ini rasanya adem banget, seger, dan pastinya membantu meredakan gejala penyakit asam lambung. Oke, Ya, alhamdulillah. Ya. Suka ya dok? suka banget, dok. Nah, dok, ini dikonsumsinya berapa kali sehari, dok? Sehari 2 kali sama dok, sama yang jus tadi. Jadi semoga ini racikan ini bisa dilakukan di rumah, terutama di daerah-daerah, dan sangat sederhana, sangat gampang, sehingga kalau nggak punya obat bisa menggunakan herbal yang gampang didapat. Dan dikonsumsinya juga bisa sebelum atau setelah makan ya? Iya. Oke. Nah, pemirsa, demikianlah 2 racikan untuk membantu meredakan penyakit asam lambung. Nah, jadi selain mengkonsumsi obat-obatan kimia, kita dapat memanfaatkan bahan herbal di rumah yang membantu untuk meredakan penyakit asam lambung.
Saya Dr. Hekal Ansari dan Dr. Suryaki Endang, Master of Science untuk Hidup Sehat Plus.